Sebab di dalam hadirat Tuhan berjanji, orang-orang yang datang dan menanti-nantikan Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru setiap hari. Semakin dibangkitkan, semakin dipulihkan. Demikian dengan kita semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini lelah dengan apa yang terjadi. Tidak ada tempat yang paling aman selain kita berlari dalam hadirat Tuhan. Terima anugerahnya dan terima pemulihan. Sebab Dia mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Oh Yesus, kami datang padamu, yes, Tuhan. Mengharapkan Kami menyembah Tuhan, pertolongan, kami menyembah-Mu, kekuatan, Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan penolong, sehingga kami dibangkitkan kembali dalam-Mu dan memuji perbuatan-Mu. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau yang mau memulihkan setiap umat yang datang kepadamu. Dalam hidup kami akui hanya Tuhanlah yang empunya kuasa tertinggi di dalam hidup kami. Nafas kami adalah milik Tuhan. Yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Kami kembalikan semua. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keagungan nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatlah umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, percayalah, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya, berkat pemeliharaan, berkat kehadiran. Itu bagi orang-orang yang setia kepadanya. Haleluya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Berbahagialah.
Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan terima kasih-Nya, terimalah kuasa-Nya. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu. Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. terimalah dengan iman. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Biar kemuliaan-Nya nyata. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. 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 Imanilah, nikmati kemuliaan Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Oh, oh, oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh, haleluya. Yeah, Yesus dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia akan curahkan Curahkan berkat, yang melimpah. pemeliharaan Tuhan. Alangkah indahnya berjalanlah bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada Kau Tuhan setia. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa
besar bagiku. Amin. Ya. Haleluya. Engkau nyatakan hidupmu bagi kami. Thank you Jesus. Yesusku dahsyat. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya kesetiaan Tuhan. Janjinya pasti mentari bersinar. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap orang yang percaya diberikan kepastian. Jangan pernah lelah untuk berharap kepada Dia. Yesus, Dia setia. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ingat janji penyertaan Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima
tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. janjinya iya dan amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Engkau tetap memegang janji-Mu terima kasih. di saat kami tidak punya pengharapan kepada dunia. Yes, Engkau datang dan menawarkan kasih. amin, Engkau Alfa dan Omega. amin. Engkau yang berjanji setia Yes, akan senantiasa menyertai orang yang percaya amin, sampai kesudahan akhir zaman. amin. Asal kami tetap percaya kepadamu. Janji-Mu Tuhan semakin diteguhkan kembali dengan firman-Mu. Firman itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi kami. Untuk itu kami berikan hati kami, pikiran kami tenang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Amin. Selamat. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua tunduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja Tuhan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Sehingga oleh kebenaran firman-Mu iman kami bertumbuh Tuhan. Dan hidup kami berkemenangan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap sidang jemaat yang berada mengikuti ibadah dari rumah masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya senang mengutip dari perkataan seorang penginjil yang terkenal, Billy Graham. Billy Graham pernah berkata seperti ini bahwa seseorang bertanya pada saya baru-baru ini, apakah saya menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan saya memiliki masalah medis Parkinson dan lainnya ketika saya telah mencoba melayani dia dengan setia? Saya menjawab bahwa saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu. Penderitaan adalah bagian dari kondisi manusia dan hal itu terjadi kepada kita semua. Kuncinya adalah bagaimana reaksi kita terhadap masalah itu. Berpaling dari Tuhan dengan kemarahan dan kepahitan, atau semakin mendekat kepadanya dengan percaya dan kepercayaan diri. Sidang jemaat yang terkasih, dari kalimat Billy Graham saya ingin pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema mendulang emas dalam kubangan masalah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mendulang emas dalam kubangan masalah.
Kerap kali masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita membuat kita semakin lemah, down, bahkan seakan-akan kita mau berputus asa. Tapi saudara, firman Tuhan mau mengajak kita bagaimana kita mendulang emas, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari masalah yang ada. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf dalam firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 37, pasal 39 sampai 45. Bagaimana Yusuf berhasil mendulang emas, mendapatkan manfaat yang begitu besar dari kubangan masalah demi masalah yang dia hadapi. Saudara yang terkasih, emas pertama yang berhasil didulang oleh Yusuf dari kubangan masalah dia, emas pertama yaitu berhasil memperoleh lebih banyak anugerah dari penyertaan Tuhan. Memperoleh lebih banyak anugerah dari penyertaan Tuhan. Saudara, kita baca bersama dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, ada di layar, boleh saudara baca bersama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sidang jemaat yang terkasih, konteks pembacaan ayat yang tadi kita baca berbicara tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian menjadi hamba di rumah Potifar. Dan apa yang terjadi? Waktu dia bekerja menjadi hamba di rumah Potifar, Allah menyertai dia. Saya ingin kita sama-sama identifikasi masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Masalah pertama kita lihat di sini, waktu masalah pertama berada di, dia dijual sendiri di daerah asing. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai Yusuf dalam masalah pekerjaan Yusuf dibuat berhasil. Jadi saudara, walaupun Yusuf sendiri di dalam persoalan menghadapi persoalan sendiri di rumah orang asing, tetapi Yusuf tetap bekerja dan Allah menyertai dia membuat dia berhasil. Kemudian identifikasi masalah yang kedua ketika dia harus difitnah oleh istri dari majikannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam pasal 39 ayat 23b di situ mengatakan bahwa waktu dia masuk penjara, kepala penjara mengasihi dia. Dan dia dipercayakan untuk bekerja melayani di situ. Dan dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat berhasil. Perhatikan, ketika ada masalah, Yusuf disertai oleh Tuhan dan Yusuf melakukan bagian Yusuf untuk aktif. Ketika kita ada di dalam masalah, jangan kita stop dan berputus asa. Tapi mari kita melakukan bagian kita untuk aktif dan Allah yang menyertai kita akan melakukan bagiannya untuk menolong kita. Mungkin saudara berkata bahwa itu Yusuf. Bagaimana dengan kita? Ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berbunyi bahwa sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai saya, Immanuel yang berarti Allah menyertai saudara sekalian. Dan kalau Allah menyertai kita, mungkinkah kita harus stop di satu tempat dan berputus asa? Allah yang sama yang menolong kepada Yusuf, Allah yang sama juga yang menyertai kepada kita. Namun kerap kali kita merasa seperti masalah itu tidak bisa diterobos. Mari kita masing-masing introspeksi diri kita. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. So, saudara perhatikan bahwa Allah selalu menyertai kita, Allah mau menolong kepada kita. Tapi kerap yang menghambat anugerah Allah itu untuk kita terima adalah sikap hati kita yang congkak di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Yakobus, kalau kita perhatikan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di situ Yakobus menjelaskan bahwa bagaimana pertengkaran, persoalan duniawi, dan itu semua hanya bisa dihadapi kalau seseorang memiliki sikap hati yang mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena sesungguhnya Allah menyertai kita dan mau memberikan anugerah kepada kita. Saudara yang terkasih, anugerah Allah akan kita terima ketika kita mau memberikan hati kita untuk mendengar apa yang menjadi mau Tuhan buat kita. Saya senang mengutip perkataan dari Bill Gothard. Bill Gothard berkata seperti ini, bahwa tidak ada yang lebih kuat untuk membuat kita merasa rendah daripada mengalami konflik yang tidak mampu kita selesaikan. Khususnya bila orang lain mengetahui masalah tersebut. Namun justru pengalaman semacam inilah yang Allah pakai untuk menghancurkan kecongkakan kita dan memberi kita anugerah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mau memberi anugerahnya buat kita. Bahkan sudah terbukti bahwa anugerah Allah yang terbesar melalui pengorbanan Kristus di kayu salib telah diberikan buat saya dan saudara. Dan kita akan memperoleh anugerah Allah, kemurahan Allah lebih lagi di dalam hidup kita. Ketika kita mau memberikan diri kita untuk datang dan berdiam di hadapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saya dan saudara setiap pagi mau datang kepada Tuhan di dalam hadiratnya, dalam doa penyembahan kita, dalam firman yang kita dengar, dalam meditasi rohani kita memberikan waktu kita untuk diam di pagi hari dalam hadirat Tuhan, sehingga anugerahnya diberikan buat kita dan kita mampu untuk melewati hari-hari hidup kita. Saudara yang terkasih, firman Allah bahkan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang disiplin memberikan waktunya sebagai bentuk kerendahan hatinya mengakui bahwa dia perlu anugerah Allah. Orang-orang yang disiplin memberikan waktunya buat Tuhan, mereka selalu mampu mendulang emas di balik masalah-masalah hidup mereka. Sebut saja Bapak segala orang beriman, Bapak Abraham, yang selalu memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Daniel yang menjadi penasehat dari beberapa raja. Karena apa? Daniel begitu memprioritaskan waktu dan penyembahannya kepada Tuhan. Sehingga diperhadapkan dengan masalah yang menyangkut mati dan hidup sekalipun. Daniel sanggup mendulang emas di balik masalah tersebut. Jadi saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan sebagai bentuk kerendahan hati kita. Ketika masalah mulai menghimpit hidup kita, belajar seperti Yesus. Sebelum ditangkap dan disalibkan, Yesus pun datang kepada Bapa di surga, berlutut dan berdoa, memberikan waktunya, sehingga kuasa Allah menaungi Yesus. Dan Yesus sanggup melewati persoalan, Yesus sanggup melewati Kalvari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya dan saudara menerima anugerah keselamatan. Kalau anugerah keselamatan saja kita sudah dapat, saudara-saudara, saya percaya waktu kita merendahkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan, Allah akan memberikan anugerah-anugerah, kemurahan-kemurahannya buat saya dan saudara di tengah-tengah persoalan hidup kita. Saudara yang terkasih, poin yang kedua,
dari mendulang emas di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, yaitu pembentukan karakter. Emas yang bisa kita dapat dari persoalan yang kita jumpai yaitu pembentukan karakter. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 37 itu mencatat karakter Yusuf di usia 17 tahun. Kalau kita lihat di situ, di ayatnya yang kedua, kemudian di ayatnya yang keempat, di situ Yusuf memiliki karakter sebagai seorang anak yang tukang lapor gitu ya. Tukang lapor. Saudara-saudaranya bikin salah sedikit, lapor gitu. Terus apalagi? Yusuf juga punya kebiasaan tukang pamer. Kenapa saya bilang tukang pamer? Kalau kita perhatikan di pasal 37 ini dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, saudara-saudara, kita lihat di situ bapaknya suka mengenakan dia dengan jubah yang indah-indah ya. Dengan baju yang baik dibandingkan saudara-saudaranya. Nah, dan di situ mencatat bahwa saudara-saudaranya juga sudah tidak suka sama dia. Sudah tidak suka dengan Yusuf sehingga mereka kerap menyapa Yusuf dengan kasar gitu ya. Jadi harusnya Yusuf tahu bahwa Yusuf tidak disukai. Tapi apa yang terjadi? Dia tahu dia udah gak disukai oleh saudara-saudaranya tapi dia malah pamer. Ketika dia bermimpi dan dia pun belum tahu mimpinya itu nanti mengarah bagaimana, tapi dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Kalau kata orang, ini sengaja ya bikin sakit hati ya. Dan gak sekali, mimpi yang kedua kali juga sama gitu. Dia ceritakan gitu kepada saudara-saudaranya gitu. Jadi seakan-akan nih anak manja dan emang tukang pamer sengaja gitu. Walaupun dia tahu orang lain gak suka sama dia gitu. Nah itu karakter Yusuf yang kita bisa lihat di Kejadian 37 ini. Tapi saudara, kalau kita lihat pada pasal-pasal yang berikutnya, dalam Kejadian 45, firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf mengalami perubahan karakter. Yusuf mampu mendulang emas dari rentetan-rentetan masalah yang Yusuf lewati. Kita melihat karakternya dia dalam Kejadian 45 mencatat bahwa Yusuf menjadi orang yang mampu mengampuni. Dari seorang yang tukang lapor berubah menjadi seorang yang mau mengampuni. Kemudian apalagi? Dari seorang anak spesial, anak manja yang tukang pamer berubah menjadi seorang pribadi yang peduli akan nasib saudara-saudaranya, akan nasib keluarga besarnya. Lebih daripada itu, Yusuf menjadi pribadi yang memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, pembentukan karakter adalah hal yang penting di hidup kita. Izinkan saya mengutip perkataan Billy Graham. Beliau mengatakan, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika karakter hilang, semuanya menjadi hilang. Saudara yang terkasih, karakter membuat kita dikenal oleh Allah. Untuk itu, Allah lebih ingin melihat kita menyelesaikan masalah menurut prosedur yang benar atau proses daripada melihat masalah itu sendiri terselesaikan. Kecenderungan kita manusia ketika kita berada di dalam masalah, kecenderungan kita biar masalah cepat selesai gitu ya. Cepat segera masalah ini harus selesai. Tapi tahukah saudara, Allah kita begitu mudah menyelesaikan masalah kita. Tapi konsentrasi Allah kita dia mau supaya ketika menghadapi itu masalah, kita mampu mendulang emas di balik setiap masalah yang ada. Ketika berhadapan dengan masalah, ada bagian-bagian dalam diri kita yang diperbaharui. Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuhku boleh semakin lemah,
tetapi manusia batiniaku semakin hari semakin diperbaharui. Dan itu membuat sukacita kekuatan bagi Rasul Paulus. Demikian pula dengan saya dan saudara. Ketika kita berada di dalam masalah, mari kita lihat bagian mana dari dalam diri kita yang mau Allah disiplinkan. Karakter apa di dalam diri kita yang Allah izinkan didisiplinkan ketika kita berada di dalam masalah-masalah ini. Melalui masalah, Allah ingin kita termotivasi menuju tahap kedewasaan rohani yang lebih tinggi. Saudara, tujuan ujian cuma satu, yaitu supaya kita naik kelas. Ketika kita berhadapan dengan masalah, mari kita termotivasi untuk menuju tahap kedewasaan rohani yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam buku kehidupan kita, dalam pasal-pasal hidup kita akan tertulis bagaimana kita menjadi surat Kristus, bagaimana kita mengalami Kristus di dalam hidup kita. Dan itu menjadi surat Kristus yang terbuka buat lain orang baca. Jadi saudara yang terkasih, mari ketika berada di dalam masalah, jangan cepat untuk blame. Jangan cepat untuk marah mencari kambing hitam. Tapi mari kita menguji diri kita. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagian mana dari diri saya yang mau dibentuk lewat masalah yang Tuhan izinkan. Fanny Crosby, salah seorang penulis lagu yang sangat terkenal hidup pada tahun 1820 sampai 1915. Fanny Crosby terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan saat dia masih kecil, masih sangat kecil, masih balita, Fanny Crosby mengalami peradangan ringan pada matanya. Orang tuanya membawanya kepada dokter dan ternyata dokter melakukan suatu kesalahan, kecerobohan sehingga memperparah kondisi mata Fanny Crosby dan menyebabkan dia buta gitu. Menyebabkan Fanny Crosby yang kecil ini buta gitu. Beberapa bulan setelah dia buta, dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ayahnya meninggal. Sehingga Fanny Crosby tinggal dengan ibu dan neneknya. Beberapa lama kemudian mereka berpindah dari tempat mereka ke wilayah lain. Dan mereka bertemu dengan seorang ibu bernama Nyonya Hewley. Dan ibu yang baru mereka kenal ini selalu membacakan firman Tuhan kepada Fanny Crosby. Ketika Fanny Crosby kewalahan dalam pelajarannya, neneknya pun selalu mengingatkan dia tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Dan saudara, di usia 10 tahun, sejarah mencatat bahwa dia sudah mampu untuk menghafal 4 pasal firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dan waktu berjalan terus, dalam perenungan Fanny Crosby, di dalam kelemahan Fanny Crosby, dia mampu menciptakan banyak syair-syair, banyak lagu-lagu. Bahkan tertuang banyak di dalam buku-buku lagu kidung kesukaan yang dipakai oleh gereja sidang jemaat Allah. Salah satunya yaitu lagu Jaminan Mulia, Blessed Assurance. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Dan dokter yang dulu membuat kesalahan saat mengobati mata Fanny Crosby, dokter itu merasa bersalah dan dia akhirnya berpindah wilayah dengan menyalahi dirinya karena apa yang terjadi dengan Fanny Crosby. Tapi apa yang Fanny Crosby katakan? Bahwa seandainya ada kesempatan untuk saya bertemu dengan dokter tersebut, saya mau mengatakan bahwa Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda. Karena saya justru ingin mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Karena lewat masalah, lewat kebutaan saya ini, saya dapat lebih lagi melihat karya Tuhan yang besar. Dan nantinya orang pertama yang akan saya lihat, yaitu Yesus sendiri ketika saya meninggal dan saya menghadap Tuhan di dalam surga. Saudara, ketika kita mau merenungkan diri kita, melihat mengizinkan masalah untuk membentuk karakter kita semakin baik, kita akan menyadari bahwa
Allah turut bekerja bahwa manusia batinia kita akan semakin diperbaharui lewat persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan kita lewati. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari, yang sebagaikan emas yang bisa kita dulang dari setiap masalah kita, yaitu pemulihan. Saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Yusuf yang tadinya anak manja, yang tadinya kayak gak pernah kerja apa-apa, paling cuma ngecek saudaranya di padang. Tapi apa yang terjadi? Setelah melewati rentetan persoalan yang ada, Yusuf ternyata dipersiapkan Tuhan untuk membawa pemulihan, pertolongan buat keluarga besarnya. Saudara yang terkasih, ketika salah satu anggota keluarga mengalami masalah yang besar, mungkin itu Anda, maka itu adalah kesempatan yang dipakai Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Ketika Anda merasa bahwa di dalam keluarga ada persoalan dan kayaknya Anda menjadi korban gitu. Dan kayaknya di dalam rumah tangga ini saya yang memikul beban paling berat. Kenapa saya harus menghadapi persoalan ini di dalam rumah tangga? Kenapa saya harus ada di titik ini di dalam keluarga ini? Kenapa saya harus memikul masalah ini gitu? Saudara, kadang Tuhan izinkan salah satu orang di dalam keluarga melewati masalah-masalah yang berat. Karena lewat satu orang ini Tuhan mau pakai untuk membawa agen perubahan buat seisi keluarganya. Kalau saat ini mungkin itu dirimu, engkau berkata bahwa saya susah gitu. Saya berada dalam tekanan yang berat. Izinkan belajar dari Yusuf bahwa mungkin engkau yang dipakai Tuhan untuk menjadi agen perubahan, pemulihan buat keluargamu. Keluarga Kristen adalah fondasi bagi gereja dan negara. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Ketika seorang bapak mempunyai masalah di tempat kerja, mempunyai masalah dalam pekerjaan, dan kita tidak cakap untuk mendulang emas di balik masalah itu, perhatikan siapa yang kerap menjadi korban. Kebanyakan keluarga yang akan menjadi korban, entah itu masalah ekonomi atau pelampiasan marah. Seorang ibu, ketika kita berputus asa, kita merasa keadaan kayaknya sudah tidak bisa lagi. Dan kita enggan untuk datang berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan meminta anugerahnya. Maka apa yang terjadi? Siapa yang lebih dulu menjadi korban? Kerap kali anak-anak kita yang menjadi korban dengan kata-kata putus asa yang kita ucapkan. Atau mungkin anak-anak muda, engkau berkata, saya cuma anak, saya cuma seorang pemuda, saya cuma seorang pemudi, tapi kenapa masalah ini harus menjadi beban hidup saya? Saya mau bilang bahwa engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi agen pemulihan buat keluargamu. Menjadi agen pemulihan kekecewaan di dalam keluargamu, menjadi agen pemulihan keretakan di dalam keluargamu. Saudara yang terkasih, keluarga Kristen adalah fondasi bagi gereja. Keluarga-keluarga kita adalah fondasi buat kerukunan, buat kedamaian, buat persekutuan kita bersama di dalam GSJA El Roy. Bahkan lebih daripada itu, kita akan menceritakan tentang kebesaran Tuhan buat anak cucu kita. Jadi saudara yang terkasih, kalau hari ini engkau berkata bahwa saya capek, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang memikul masalah demi masalah di dalam keluarga ini? Firman Tuhan pagi hari ini mau bilang buat Anda dan juga buat saya. Bahwa sebagaimana Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk menjadi agen pemulihan yang menyelamatkan keluarga besarnya. Demikian pula Tuhan memakai saya dan saudara. Tuhan memakai siapapun engkau, baik itu seorang bapak, baik itu seorang ibu, maupun engkau anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memakai engkau untuk membawa perubahan dan pemulihan di dalam keluargamu. Banyak
anak-anak Tuhan, saya pernah sekali duduk dengan salah satu motivator Kristen dan kami sharing tentang hati Bapa gitu ya. Lalu dia bilang waktu pertama kali sharing tentang hati Bapa, dia mengalami kesulitan untuk memahami ini. Karena gambaran Bapa tidak ada pada dia gitu. Gambaran kesetiaan seorang Bapa tidak ada pada dia. Tetapi kemudian Tuhan memakai dia dan akhirnya terjadi pemulihan antara bapa dan ibunya dan adik-adiknya. Saudara yang terkasih, pekerjaan iblis ialah mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Roh Allah mau bekerja, Roh Allah mau menolong setiap kita. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, apapun persoalan itu, mari ada Tuhan yang menyertai kita. Dia mau memberikan anugerahnya buat kita. Dia menyediakan kemurahannya, belas kasihnya buat kita. Untuk itu mari kita mau duduk berdiam setiap hari. Jangan pernah kita meninggalkan tempat tidur kita, meninggalkan kamar kita. Sebelum kita berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Bermeditasi, memberikan waktu khusus kita buat Tuhan. Maka kita percaya, bukan cuma anugerah, tapi pembentukan karakter dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Firman Tuhan sampai di sini, tapi saya berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang menerangkan firman-Nya lebih jauh ke dalam hati dan batin kita untuk terus melewati masalah demi masalah dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba selesai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang tahu kami pribadi lepas pribadi di dalam ibadah ini Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman ini Tuhan. Engkau tahu masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, Engkau menilik setiap kami. Supaya Tuhan, kami mau terus memandang kepada Tuhan yang menyertai kami. Kami mau terus memandang kepada Engkau Allah Immanuel yang memberikan anugerah buat kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu memberikan waktu kami untuk tenang dalam hadirat-Mu. Dengan demikian kami percaya ada kekuatan baru. Dengan demikian kami percaya kami akan menerima anugerah-Mu. Dan di dalam masalah yang ada bahkan karakter kami akan semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Bahkan lebih daripada itu kami tahu Tuhan bahwa kami akan menjadi orang-orang yang membawa pemulihan, yang membawa berkat buat orang-orang di sekitar kami. Mulai dari keluarga-keluarga yang dipulihkan, di dalam pekerjaan kami, dalam gereja kami Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap kami dengan seisi keluarga kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GSI Elroy yang terkasih, kini tibalah saatnya bagi kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam acara yang sakral ini, saya ingin membacakan satu teks yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28. Di sana tertulis, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan uji diri sebelum kita bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Artinya apa? Kita diminta untuk introspeksi diri. Apakah hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan sudah benar? Atau adakah dosa-dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu? Jika itu ada, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan sekaligus mohon ada pemulihan hubungan
di antara kita dengan Tuhan yang menciptakan kita, dengan Tuhan yang menebus kita. Demikian juga kita perlu melakukan telaah diri sendiri dalam kaitannya dengan saudara-saudara seiman kita. Dalam kaitan hubungan horizontal di antara kita dan saudara-saudara seiman kita. Apakah ada kebencian? Apakah ada rasa sakit hati? Atau akar kepahitan yang masih ada di dalam diri kita? Jikalau itu masih ada, mari kita mohon agar Tuhan menolong kita, Tuhan memberi kepada kita kasih Tuhan, kasih agape itu, sehingga kita sanggup untuk melepaskan pengampunan, sehingga kita sanggup untuk mengatakan, aku mengasihimu. Dengan demikian kita akan dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil waktu sejenak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, pada hari ini sebelum kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu, Tuhan, Engkau mengetahui kami lebih baik daripada kami mengetahui diri kami sendiri. Jikalau ada hal-hal yang mengganjal hubungan kami dengan Engkau, ada dosa dan kesalahan, Tuhan ampuni kami. Dan kami mohon agar darah putra-Mu yang tercurah di atas Kalvari akan menyucikan kami, melayakkan kami kembali. Demikian pula jikalau ada rasa sakit hati, rasa tidak senang, akar kepahitan dengan saudara-saudara seiman kami, Tuhan, pada hari ini kami mohon agar kami boleh memiliki kasih-Mu, kasih agape itu, sehingga kami sanggup untuk melepaskan pengampunan. Kami sanggup untuk berkata, aku mengasihimu. Dengan demikian kami dilayakkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kini saya memberi kesempatan kepada salah satu anggota keluarga atau orang yang telah ditunjuk untuk membagikan elemen-elemen perjamuan kudus. Jikalau semuanya sudah siap, kini angkatlah hosti dengan tangan kanan Anda dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti atau hosti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Selanjutnya,
angkat cawan dengan tangan kanan Anda dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggur dari cawan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur, untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini sekali lagi. Kami boleh ambil bagian di dalam acara yang demikian sakral ini. Kami percaya Engkau hadir secara khusus di dalam acara perjamuan kudus ini. Terima kasih. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dosa-dosa kami boleh diampuni. Terima kasih. Oleh karena karya-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, kami memiliki masa depan yang gemilang di dalam kekekalan bersama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, karena sebagaimana firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kami mengucap syukur karena di atas Kalvari ada juga janji pemulihan bagi tubuh-tubuh yang sakit. Oleh karena itu, kami mendoakan segenap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, lemah secara fisik. Tuhan, jamah dan pulihkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sakit, pada hari ini, peganglah bagian di mana engkau merasa sakit dan yakin bahwa ada kuasa di balik karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menyembuhkan sakit dan penyakitmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya yang begitu indah di atas Kalvari. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Juli, salah seorang majelis kita, Bapak Bong Laijung, telah dipanggil kembali ke hadirat Bapa di surga. Segenap kepemimpinan Gereja Sidang Jemaat Allah Roy, Gembala Sidang dan Majelis, dan juga jemaat
ingin mengungkapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami akan terus mendoakan dan mendukung Bu Sinta dan Esther. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada Bu Sinta dan Esther. Hari-hari ini kita juga perlu terus untuk berdoa agar Indonesia segera dipulihkan. Kota Jakarta segera dipulihkan dari lonjakan COVID. Saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa agar situasi boleh kembali normal. Sekarang mari kita tutup ibadah online kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Tuhan, terlepas dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami yakin Kau telah memberkati kami secara khusus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mendoakan keluarga dari Pak Bong. Tuhan, biarlah penghiburan dan damai sejahtera dari Allah akan berkuasa di dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa pada hari ini juga untuk seluruh jemaat-Mu. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Tuhan lindungilah jemaat-jemaat-Mu yang sehat, sehingga dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bertemu, mereka tidak akan terpapar oleh COVID-19. Jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang dalam pemulihan oleh karena COVID, Tuhan pulihkan mereka, sehingga tubuh mereka jadi kuat dan sehat kembali. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang berusaha dan bekerja untuk mencari penghidupan. Dalam masa-masa yang sulit ini, hamba-Mu berdoa agar tingkap-tingkap langit dibukakan ya Allah. Jemaat-jemaat-Mu diberkati ya Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini, jemaat-jemaat-Mu yang pada hari-hari ini sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari sumber penghasilan, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan sumber penghasilan bagi diri mereka dan keluarga mereka. Kami juga tak lupa mendoakan anak-anak kami yang studi, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Tuhan, berikan penyediaan kepada mereka. Tuhan, jikalau mereka kekurangan peralatan, Tuhan cukupkan. Jikalau mereka kekurangan kuota, Tuhan cukupkan. Tuhan, berikan juga kepada mereka ketekunan, kesabaran dalam studi secara online ini, dan sekaligus berikan kecerdasan dan keberhasilan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Tuhan, jadilah perisai bagi hidup kami, kota benteng bagi hidup kami, penyedia bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat El Roy yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin.